Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anwar, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk sedikit melewati mesin waktu ya. Eh, di tahun 2021, tepatnya di bulan Mei, teman-teman semuanya pasti sudah pernah sering melewati Lebaran gitu. Ada acara Lebaran, seringkali acaranya dilewati bersama keluarga. Lalu seperti apa sih Lebaran yang saya lewati pada saat itu? Ya, kita buka saja salah satu blog saya yang berjudul Catatan Harian 177. Lebaran adalah momen yang pas untuk berpikir. Jadi kita coba berpikir sejenak di Lebaran ini tentang kehidupan. Salah satu pikiran yang waktu itu saya yang waktu itu coba saya bahas adalah tentang apa nih? Kita coba buka dulu. Sering kadang ada pikiran-pikiran yang lewat gitu ya. Tapi untuk apa kita berpikir jika ternyata tidak ada tindakan? Untuk apa kalau misalnya kita berencana tapi ternyata tidak terrealisasi? Dan eh, karena kadang saat itu saya sering merasa bahwa, atau mungkin kita juga pernah ngerasa bahwa ya kadang kita begitu sering untuk berencana, berpikir, begitu ingin melakukannya. Khususnya saya sendiri sih. Kenapa kita begitu ingin berpikir, begitu ingin berencana, tapi ternyata kadang tidak ada tindakan yang jalan. Saya coba renungkan seperti apa sih kehidupan saya sampai hari itu. Setidaknya sepanjang menjalani hidup, saya selalu berusaha untuk ada tindakan baru di setiap harinya. Ada tindakan yang bisa saya lakukan semampunya saya, meskipun kadang hasilnya tidak begitu benar-benar sempurna. Misalnya pagi ini saya menulis, saya sholat, saya memeriksa keuangan, saya puji istri saya bangunkan anak-anak, dan saya mencoba untuk terus beradaptasi dengan kesulitan. Mencoba bersyukur dengan adanya gemericik air dan kokok ayam yang saya dengarkan pagi hari itu. Saya masih bisa pendengaran. Saya memiliki sebuah pendengaran. Saya bisa menghirup udara yang segar. Dan uh, untuk setidaknya menghentikan hayalan saya yang pergi ke utara dan ke selatan. Setidaknya itu adalah tindakan-tindakan yang bisa saya puji pada diri saya. Ah, Kadang diri saya untuk tetap merasakan energi perlu untuk merasakan ini ya, untuk tetap melakukan eh, semacam menepuk dada saya, dan ya alhamdulillah ya Yus, Allah Ta'ala sudah memberikanmu kebaikan sejauh ini. Kamu tetap hebat untuk mampu dipilihkan menjalani hidup yang baik dan tetap bertahan hingga hari ini. Selamat ya, gitu ya. Karena saya yakin berbaik hati pada diri sendiri itu adalah hal yang baik untuk berusaha membuatnya tetap tenang, tetap berenergi melewati setiap action. Karena positif ataupun negatif, kita memandang hidup kita itu adalah sebuah pilihan yang seperti kita tahu bahwa kejadian itu bisa bermakna bermakna netral, dan kita bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang baik ataupun tidak, itu tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Meskipun angin di Sukabumi begitu wangi saat pagi hari di bulan Ramadan saat itu, ya kadang saya masih merasakan semangat yang kurang berenergi. Meskipun angin sudah berbisik dengan lirih, saya bilang bersabarlah, tetap positif. Meskipun sudah berharap 15 menit, berharap dapat crack untuk typing master. Jadi waktu itu kita coba pengen bisa mengetik dengan 10 jari, karena saya ingat waktu bulan itu kita coba menulis sebuah buku, dan kebiasaan saya mengetik hanya menggunakan 7 jari itu rasanya, bahkan hanya 5 jari, sehingga saya yang benar-benar optimal, benar-benar bisa mengetik di jari saya itu kayaknya kurang kurang begitu optimal. Ada banyak tantangan saat di rumah, ya termasuk menu makanan, kadang-kadang beda keinginan di setiap
orangnya, hingga beberapa kebijakan yang memaksa saya untuk membuat rasanya kurang pas. Misalnya ada baju kekecilan yang ditawarkan yang saya tidak bisa nolak. Terawih tapi ternyata tidak bisa sampai usai. Dan saya disalahkan pada beberapa hal yang kadang saya tidak mengerti. Penting ya untuk membahas suatu permasalahan hingga kita bisa benar-benar memahami, bisa benar-benar mengerti eh, apa yang sebenarnya ada di balik itu semua. Dan kita dipaksa untuk bisa mendengar, tapi kadang kurang didengarkan. Belum lagi ada problematika, misalnya istri yang ingin jilbab di hari dekat Lebaran, padahal saat itu adalah momen yang susah untuk belanja. Saya bukan orang yang tipikal yang suka belanja ketika dekat ke hari Lebaran karena pasar akan begitu penuh. Kalaupun online juga akan begitu lama pengirimannya. Dan salah pula pesanannya saat itu hingga mau retur jilbab. Dan masalah-masalah sederhana seperti itu yang kadang bikin kita hektik, eh, dan nasib yang kadang saya rasa pikiran seperti ini overthinking juga ya. Sampai hal-hal sederhana seperti itu harus dipikirkan, harus menyita waktu kita. Padahal ada banyak hal-hal besar yang ingin saya coba pikirkan, misalnya tentang bagaimana para ulama supaya bisa lebih diperhatikan, bagaimana saya bisa berkontribusi misalnya terhadap kemerdekaan Palestina, tentang kebijakan presiden yang mungkin dirasa kurang adil, dan masalah-masalah besar lainnya. Ya, kenapa sih saya belum terlahir untuk mengurus masalah yang lebih besar gitu ya? Masih saja membahas tentang hal-hal yang kecil seperti tadi, masalah jilbab, masalah beli, masalah keluhan-keluhan dalam kehidupan. Eh, dan kadang saya merasa seperti terpaksa untuk memikirkannya. Tapi apa gunanya? Kita coba lewati saja dari hari ke hari, untuk coba tetap produktif, tetap berusaha semaksimal yang bisa saya lakukan demi keluarga kecil saya. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain hal seperti itu gitu? Kenapa sih harus memikirkan hal-hal yang rasanya ini bisa orang lain juga bisa memikirkannya gitu? Tapi ya kadang memikirkan hal keluarga juga penting, karena siapa lagi yang bisa memikirkan tentang keluarga kita selain diri kita. Hal-hal yang keseharian seperti itu juga kan seringkali memerlukan waktu kan kita untuk mencoba menyelesaikannya. Jadi saya kembali mengingatkan diri saya untuk tetap berbaik hati pada diri saya sendiri, karena kadang kita harus tetap mundur sejenak, tapi pada saat yang sama kita harus tetap bergerak maju. Alhamdulillah, dengan adanya kesempatan untuk menulis seperti ini, sedikit bercerita seperti ini, kepala bisa lebih tenang, hati juga lebih adem, meskipun kadang lupa juga kemarin udah apa yang dipikirin gitu ya. Kadang kayak banyak hal yang dipikirkan, tapi kalau udah ditulis, jadinya cuma 2 paragraf seperti ini. Jadi nikmati saja keindahan hidup ini. Nah, udara yang segar, langit yang cerah, ayat Al-Quran yang meneduhkan, suara gemericik air, kokokan ayam, mata pencaharian yang stabil, ketenangan. Itu juga sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang ya ada keinginan lah punya bisa berkontribusi lebih gitu pada negara, ataupun memiliki perusahaan yang lebih besar sehingga bisa membantu orang yang lebih banyak. Tapi ketika kita melihat kehidupan kita yang memang harus hari demi hari dilewati seperti ini, ya syukuri saja. Entah kedepannya kita tetap punya belief bahwa diri kita bisa menjadi orang yang lebih baik, memiliki kontribusi yang lebih baik. Uh, kita coba menyelesaikan masalah demi masalah di setiap harinya. Um, atau misalnya ada beberapa hal yang toh kita memikirkan satu hal, kadang ada juga kok hal-hal yang lain yang gak bisa kita lakukan gitu. Misalnya saat itu saudara saya baru pulang dari Jepang tapi saya belum ngobrol dengan beliau. Atau kenapa juga saya belum bisa berdiskusi dengan Ustadz Hadi Hidayat. Saya begitu ingin bisa berdiskusi, bisa dengan ulama-ulama besar. Suka terenyuh sih, seperti Roma Irama bisa dekat dengan ulama gitu. Sedangkan kita belum bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi kita punya belief, kembali lagi kita tetap jalani prinsip saya sampai hari ini juga sepertinya sama. Kita lewati hari demi hari dengan sebaik mungkin. Apa yang bisa kita lakukan kita coba lakukan dengan lebih baik.
kita perbaiki dengan lebih baik, tetapi tetap punya belief bahwa suatu saat kita bisa kok melakukan hal yang besar pada saatnya jika Allah sudah percaya. Yang penting kita setiap hari lakukan coba hal yang terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini bahkan baru baru ininya ya, baru openingnya. Kita belum sampai ke pembahasan harinya. Kita coba nanti bahas di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.